Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfa Maulana dengan NPM 2015061016. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktik paket Tracer Assessment, yaitu di sini membuat video dokumentasi proses pengerjaan ujian praktik, rekam dengan kamera menyala, upload pada YouTube, dan sertakan link YouTube. Kemudian upload paket dari file paket Tracer yang sudah dikerjakan. Oke, langsung saja kita menuju ke paket Tracer. Di sini sudah membukanya. Ini tampilan pertamanya. Saya akan mengisikan dengan nama saya terlebih dahulu. Emailnya gmail.com. Oke, ini adalah tampilannya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu di sini tanda tujuannya. Part 1 itu mengidentifikasi physical karakteristik dari Internet Working Device. Kedua itu memilih modul yang benar untuk konektivitas. Yang ketiga, mengoneksikan perangkat. Yang keempat, mengecek konektivitas. Dan dalam background-nya atau latar belakangnya, kasus ini itu saya diminta untuk menjelajahi berbagai pilihan yang tersedia di dalam Internet Working Device. Kemudian saya juga diminta untuk menentukan opsi mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan saat menghubungkan ke berbagai perangkat. Dan terakhir, saya diminta untuk menambahkan modul yang benar dan mengkoneksikan ke perangkat. Langsung saja kita ke part satunya, identify physical characteristic of Internet Working Device. Step satunya, identify the management port of a Cisco router. Pertama kita klik is router, kita pastikan should be active. Physical, kita zoom in, sudah aktif. Kemudian, which management port are available? Manakah manajemen port yang tersedia? Di sini manajemen port yang tersedia adalah AUX dan konsol. Kemudian yang C, which LAN and WAN interface are available on this router and how many there? Di sini tersedia dua WAN. Coba kita bisa. Di sini tersedia dua WAN, yang ini dua WAN dan dua gigabit Ethernet. 2 WAN dan 2 gigabit Ethernet. Kemudian kita diperintahkan untuk klik sel, tab, kemudian press enter, dan kita diminta untuk mematikan show IP in interface, brief. Di sini how many physical interface are list. Di sini tersedia 4 ya. Yang pertama itu gigabit Ethernet 0/0, yang kedua gigabit Ethernet 0/1, yang ketiga serial 0/0/0, dan yang terakhir, yang keempat itu VLAN 1. Kemudian di sini perintah selanjutnya, enter the following comments, show interface gigabit Ethernet, where is default bandwidth of this interface. Kita klik lagi, show interface gigabit Ethernet 0/0. Di sini
muncul seperti ini outputnya. Pertanyaannya, what is the default bandwidth of this interface? Default bandwidth-nya yaitu ini. Kita dapatkan 1 juta kilobit. Kemudian perintah selanjutnya, what is default bandwidth in this interface? To show interface serial. Ini yang serial 0/0/0. Ada yang salah. Serial 0/0/0. Di sini kita peroleh outputnya yaitu bandwidth-nya sekitar 1544 kilobit. Kemudian kita menuju step 2, identify model expansion slot. How many expansion slot are available to add additional module to each router? Apakah slot yang tersedia untuk menambahkan modul adisional to each router? Kita klik switch 2, di sini tersedia, ini yang is router dulu. How many untuk tambahkan is router itu hanya 1 ya modulnya ini. Misalkan kita ingin menambahkan modul ini, coba kita ini dulu. Misalkan kita ingin menambahkan modul ini hanya 1 kan tempat pilihannya. Ini juga, jadi di sini ada hanya 1 expansion slot yang tersedia dalam is router. Kemudian kita klik switch 2. How many expansion slot are available? Di switch 2 ini terdapat 5 slot yang tersedia nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini pilihannya. Tapi di sini hanya tersedia 5 slot yang expansion. Kemudian part 2 kita di sini memilih modul yang benar untuk konektivitas. Pertama, determine which module provide the required connectivity. Klik is. Kemudian klik physical lab. Klik is physical tab underneath module. You need to connect PC1, PC2. Oh iya, karena ini dikoneksikan ke PC1, PC2, dan PC3, ini kita juga akan menambahkan modul yang kita tambahkan, karena ini tidak cukup nantinya. Dari itu, kita akan menambahkan modul yang HWIC strip 4ISW. Ini kita tambahkan di sini. Kemudian kita hidupkan lagi. Untuk menambahkannya kita matikan terlebih dahulu. Setelah itu kita drag and drop saja, langsung kita taruh di modul yang kosong, slot yang kosong maksud saya. Kemudian kita taruh, terus kita nyalakan lagi. Kemudian you need to connect the router. How many hosts can you connect to router using this module? Berapakah banyak host yang bisa dikoneksikan? Yaitu ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini sesuai dengan modulnya. Ada 4 itunya slotnya. Ada 4 host. Kemudian kita klik switch 2. Which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch? Di sini modul yang bisa kita inputkan jika yang ini tidak sesuai
Kita matikan dulu. Di sini kita cari yang PT switch NM1FGE. Ya, harus sama dia. Saya ingin ngecek lagi jika yang ini bukan ini, ya, gigabit antara. Oke, sesuai. Kemudian step 2-nya, add the correct module and power up device. Click is and attempt to insert. Kemudian modul fungsi kita sudah cannot dan so IP interpret document. Ini sudah, kita ke switch 2. Kita tadi udah menambahkan ini, kemudian pakai show. Oh, ini belum dihidupin. Oke, kita hidupin. Loading. Sabar, kita tunggu. Ya, sudah. Sebenarnya kita bisa langsung melihat saja ya. Dia slot mana yang tadi kita tambahkan itu dia masuk slot mana, itu bisa kita lihat tadi tidak ada gigabit Ethernet, sekarang dia masuk ke gigabit Ethernet 5/1. Untuk membuktikannya kita disuruh ini show IP, mengetikkan show IP interface brief. Nah, di sini telah tersedia yang kita masukkan tadi, modul yang kita masukkan ke switch tadi, yaitu ini, modul switch NM1FGE, jadi dia masuk ke slot gigabit Ethernet 5/1. Oke. Kemudian part 3 kita akan mengkoneksikan perangkat. Yang pertama, kita akan memilih kabel yang sesuai, klik di second device. Oke, ini sudah ada tujuan masing-masing. Langsung saja. Pertama is menggunakan kabel copper straight through dengan interface-nya gigabit Ethernet 0/0 ke device 1, ke switch 1, maksud saya ke gigabit Ethernet 0/1. Kemudian is lagi dengan kabel yang sama, copper straight through gigabit Ethernet 1, device-nya switch 4 0/1. Is lagi dengan kabel yang sama, itu fast Ethernet 0/1 ke PC1 fast Ethernet 0. Kemudian dengan kabel yang sama, masih dengan kabel sama, kedua, salah, 1 lagi, 1 PC2 fast Ethernet 0, kabel yang sama lagi, is 0/1/2 ke PC3 dengan terbesar fast Ethernet 0. Kemudian ini sudah, kemudian kita ke switch 1. Di sini fast kabelnya masih sama, straight through di switch 1 ke interface-nya fast Ethernet 0/1. Fast Ethernet 0/1 ke PC4 dengan interface fast Ethernet 0 dengan kabel yang sama pula, switch 1 ke PC5
fase 0, kabel yang sama, switch 1, standar 3, KPC 6, dan interface fase Ethernet 0. Ke PC 6 maksud saya tadi. Dan kita lanjut ke switch 4, copper crossover. Switch 4 copper crossover dengan gigabit Ethernet 0.2 ke switch 3 gigabit Ethernet 3/1. Kemudian fiber ke switch 2, switch 3 ke switch 2 5.5/1, itunya gigabit 5/1 juga. Switch 2 fiber, kemudian switch 2 yaitu copper strike through fase Ethernet 1 ke PC 7. Kemudian fase Ethernet 1/1 ke PC 8 dengan kabel yang sama. Switch 2 fase Ethernet 2/1 ke PC 9 dengan fase Ethernet 0. Dua terakhir itu switch 2 menggunakan copper sama ke access point gigabit 3/1 port 0. Terakhir is menggunakan serial DCE 0/0/0. Interface-nya bukan ke West device West router West dengan serial 0/0/0. Nah, oke, di sini coba kita cek sudah berapa. Sudah kompleksinya sebenarnya sudah 100. Kita cek dulu di sini kompleksinya sebenarnya sudah 100. Ini sudah 100. Ya, tapi saya mau dulu menyelesaikan yang part 4-nya. Kita akan mengecek part 4-nya. Part 4-nya itu step 1, cek di interface. Klik DCL, klik is mana is, cari comment, kemudian kita diperintahkan untuk mengetikkan perintah show IP interface brief. Kita diminta untuk mengecek di sini apakah telah sama. Yes. Ya, sepertinya sama. NVR on. Oke. Kemudian kita akan koneksikan wireless device, laptop, dan tablet misalnya. Klik laptop, kemudian klik config, wireless kan. Wirelessnya diaktifin, kita on-kan, kemudian kita ke desktop, ke web browser, URL-nya www.cisco.pka. Nah, di sini sudah koneksi ya. Connection, ada output welcome to Cisco Packet Tracer koneksi dari physical layer. Oke. Nah, maka di sini dia terdapat sejenis simbol seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke perintah yang sama ke tablet. Config wireless on kan web browser www.cisco
registro.pka. Sama, sudah terhubung. Dia bisa terhubung, kemudian kita mengubah akses metode dari tablet untuk 4G interface. Oke, coba kita ini kita off-kan, kita pakai trigger 4G. Kita web browser www.registro.pka. Nah, sudah terhubung. Ya, itu sudah, kini sudah. Kemudian cek konektivitas for other PC. Coba kita ke PC1. PC1 mana? PC1 desktop terminal, desktop. Command prompt. Kita ambil PC7, PC8 lah. Desktop IP configuration. Kita akan coba ping PC8 apakah bisa ping 172.31.1.101. Tuh, hubungkan, bisa terhubung dengan koneksi di sini. Nah, di sini terhubung ya. Di sini dengan paket dikirimkan 4, diterima 3 dan loss 1. Dan berarti yang menandakan di sini terhubung satu sama lain. Yes. Oke, demikian presentasi atau proses pengerjaan dari paket tracer yang saya telah kerjakan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mengampun. Sebelumnya saya cek lagi, ini kompleksitasnya sudah 100%, dan saya cek result sudah 51/51. Kemudian langsung saja saya save. Ini bisa di save as open mana dan Oke, sudah saya simpan. Saya lanjutkan. Demikian presentasi dari pembuatan proses pengerjaan paket tracer ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.